Bab 1365. Ani mengikuti Lin Yu dan melihat ke jalan pegunungan yang kosong. Dia tidak bisa menahan untuk tidak bertanya-tanya. Untuk sementara, dia tidak mengerti arti kata-kata Lin Yu. Bukankah Lin Yu dan Bai Rentu pergi untuk menyelamatkan Sarana bersama? Bagaimana Sarana dan di mana Abel kembali bersama? Tepat ketika dia bertanya-tanya, dua lampu terang tiba-tiba melesat di jalan menuruni gunung, dan kemudian dua mobil hitam melaju perlahan dari bawah gunung satu demi satu. Itu mobil Tuan Abler. Kepala pelayan tua di samping melihat kedua mobil dan bergegas menemui mereka. Setelah mobil sebelumnya berhenti, pengurus rumah tua itu bergegas membuka pintu. Setelah membuka pintu, dia melihat Abel di dalam mobil dan Sarana dalam pelukan Abel. Dia tersenyum dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Dengan bersemangat berkata, "Tuan Abler, Anda dan wanita muda itu akhirnya kembali, Tuan dia menunggu Anda." Karena dia hanya melihat sekilas, kepala pelayan tua itu tidak melihat ekspresi aneh di wajah Abler, juga tidak menemukan bahwa Sarana dalam pelukan Abler sudah mati. Dia mengira bahwa Abler berhasil mengambil Sarana kembali. Abel di dalam mobil sepertinya belum mendengar perkataan pengurus rumah tangga tua, dan tidak bereaksi sama sekali. Dia memeluk putrinya dengan erat dan duduk tak bergerak di dalam mobil, melihat ke depan dengan ekspresi yang membosankan, seperti patung. Pada saat ini, dia telah berhenti menangis, karena air matanya telah menetes. Tuan Abler. Ani melihat Abel tidak keluar dari mobil, dia berjalan dengan rasa ingin tahu, mencondongkan tubuh ke depan dan melihat ke dalam mobil. Setelah melihat Abel dan Sarana di dalam mobil, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Dengan kilatan kegembiraan di wajahnya, dia buru-buru berkata, "Bagus, Pak Abler, Bu Sarana benar-benar dijemput oleh Anda. Kenapa Anda masih duduk di dalam mobil? Cepat ambil Sarana rindu." Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba tersedak, jantungnya bergetar, dan kedua matanya menatap Sarana di pelukan Abler karena terkejut, dan tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun lampu menguning di dalam mobil tidak menunjukkan warna asli pada wajah abu-abu sian Sarana, N masih menggunakan pengalaman medisnya yang luas untuk menilai bahwa Sarana dalam pelukan Abler sudah mati, dan sudah mati setidaknya selama 1 jam. "Tuan Abler, Nona Sarana, ini." Suara Ani parau dan gemetar, otaknya kosong, dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. "Ketua N, Nona Sarana, dia telah meninggal dan pergi ke surga." Air mata mengalir dari mata pengemudi, dan suaranya bergetar. Kepala Ani mendengung tiba-tiba, tubuhnya terhuyung-huyung, dan dia mundur selangkah dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, kepala pelayan tua di samping membantunya tepat waktu dan menunggu kepala pelayan tua itu melihat Sarah di dalam mobil. Nah telah kehabisan nafas, dan dia menangis untuk beberapa saat. "Apa?" Ani mengangkat kepalanya dengan mata lembab dan menatap Lin Yu, bibirnya bergetar, matanya berwarna abu-abu. Mereka berlari melintasi lautan untuk menyelamatkan Sarana, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan. Hilangkan semua kesalahpahaman. Setelah menerima Sarana, hasil ini ternyata menunggu. Semua harapan mereka untuk menyelamatkan pengobatan Tiongkok telah benar-benar padam. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lin Yu akan pingsan saat ini. Sebagai orang asing dan seorang dokter pengobatan barat, dia merasa sangat putus asa dan sedih, belum lagi Lin Yu, pemimpin pengobatan Tiongkok. Dia bahkan mulai berpikir tentang bagaimana menghibur Lin Yu setelah dia sedih. Faktanya, dibandingkan dengan kematian Sarana, dia lebih peduli dengan perasaan Lin Yu. Tapi apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Lin Yu tidak memiliki sedikit pun rasa kesedihan di wajahnya. Kulitnya sangat acuh tak acuh, dan bahkan dengan sedikit senyum di sudut mulutnya, dia berjalan perlahan dan berkata, "Abel Pak, karena saya sudah membawa Nona Sarana kembali, kenapa belum keluar dulu?" "Tuan Ho, apakah Anda tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan?" Sopir itu berbisik kepada Lin Yu dengan ekspresi sedih, "Nona Sarana, dia telah meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga. Denganku, dia tidak akan pergi kemana-mana." Sebelum pengemudi itu selesai, Lin Yu tiba-tiba menyela, lalu membungkuk untuk melihat Abler dan Sarana di dalam mobil, dan berkata dengan tenang, "Tuan Abler, peluk Nona Sarana." "Turun." "Tuan Ho, apakah Anda tidak mendengar saya dengan jelas?"
Miss Sarana sudah meninggal. Pengemudi itu menangis dan berkata, berpikir bahwa bahasa Inggrisnya memiliki aksen, jadi Lin Yu tidak dapat memahaminya, dan hanya mengubahnya menjadi kata-kata yang lebih lugas. Lin Yu tidak bereaksi apa-apa setelah mendengar apa yang dia katakan, dan berkata kepada Abler lagi, Tuan Abler, pernahkah kau mendengarku? Tolong cepat keluarkan Nona Sarana dari mobil, aku bisa menyelamatkannya. Suaranya tidak nyaring, kata-katanya nyaring dan metodis, dan ada keyakinan yang besar dalam kata-katanya, seolah-olah semua ini di depannya sudah sesuai dengan harapannya. Abel bergerak sedikit tidak responsif, menoleh ke arah Lin Yu dengan tatapan kosong, matanya seperti genangan air yang menggenang, penuh keputusasaan, dan dia gemetar, Tuan Ho, putriku sudah meninggal. Sarahna sudah mati. Suaranya putus asa, bagaimana orang mati bisa diselamatkan? Tidak, Nona Sarana belum mati. Lin Yu menatapnya dengan tegas dan berkata, setidaknya dia belum mati, tetapi jika kamu duduk seperti ini sebentar, kamu tidak akan yakin. Mendengar perkataan Lin Yu, hati Habel tiba-tiba bergetar, dan matanya tiba-tiba melebar. Kilatan cahaya segera menyala di matanya yang tak bernyawa, dan seluruh orang menjadi lebih energik. Dia berkata dengan cemas, Tuan He, kamu. Apa katamu? Dia sedikit energik dalam sekejap, dan dia tahu dari mata Lin Yu bahwa Lin Yu mengatakan ini dengan sangat serius. Ku bilang, Nona Sarana belum mati. Lin Yu menaikkan volumenya sedikit dan berkata dengan tegas. Apa? Semua orang yang hadir di tempat kejadian mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi mereka sangat berubah, dan mereka terkejut. Mereka melihat Sarana di depan mereka tidak memiliki tanda-tanda vital. Sekarang Lin Yu benar-benar memberitahu mereka bahwa Sarana belum mati. Itu fantasi, mimpi bodoh. Tapi. Abel memandang Lin Yu dengan wajah tegas, seluruh orangnya langsung bersemangat, tapi ada sedikit keputusasaan di antara alisnya. Sambil menatap Lin Yu, sambil melihat Sarana di pelukannya, suaranya bergetar, Sarana dia. Dia tidak punya nafas dan detak jantung lagi. Dibandingkan dengan yang lain yang hadir, sebagai ayah Sarana, dia lebih percaya pada perkataan Lin Yu, dan lebih percaya bahwa keajaiban terjadi. Dia hanya kematian palsu sekarang. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, selama kita bergegas dan mengobati, saya pasti bisa menyelamatkannya. Saat berbicara, Lin Yu melihat ke bawah pada waktu di telepon dan berkata dengan suara yang dalam, masih ada setengah jam.